Enggak pakai Disiarkan langsung dari gedung DPRD Sumut, spesial talkshow Parlemen Menyapa. Langsung dari Medan Klub Jalan Era Kartini nomor 36 Medan 95.1 FM MNC Trijaya dari News and Information. Halo, selamat pagi selamat pendengar Trijaya, selamat berjumpa dalam program talkshow Parlemen Menyapa di hari ini Rabu 4 Agustus 2021 hasil kerjasama Radio MNC Trijaya, MNC Play, Koransindo, dan iNews TV. Pendengar Trijaya, tantangan COVID-19 dirasakan betul di semua sektor. Sektor ekonomi paling besar terdampak, mulai dari melemahnya daya beli masyarakat, gulung tikarnya berbagai bisnis, dari yang kecil, menengah, bahkan sampai korporasi raksasa. UMKM yang pada krisis ekonomi sebelumnya seperti tahun 1998 dan 2008 yang mampu bertahan kemudian menjadi penopang perekonomian, tapi kini justru telah mengibarkan bendera putih isyarat menyerah pada keadaan. Tapi dunia masih terus berjalan, menyerah bukanlah pilihan. Agar kesejahteraan rakyat bisa terus terjamin, perlu adanya langkah strategis yang diambil, dan untuk itu perlu pengawasan yang dilakukan agar langkah tersebut bisa berjalan optimal dan sesuai dengan yang rakyat butuhkan. Nah, pendengar Trijaya, ikuti terus perbincangan kami selama 1 jam ke depan bersama saya Ami Maulidia dalam talkshow Parlemen Menyapa dengan topik pengawasan pemulihan ekonomi Sumatera Utara bersama DPRD Provinsi Sumatera Utara ya, yang saat ini sudah hadir bersama saya ada Bapak Dodi Tahir selaku Ketua Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi, apa kabar? Assalamualaikum Mbak Ami, selamat pagi menjelang siang untuk pendengar radio MC Trijaya yang saya muliakan. Oke, gimana kabarnya hari ini Pak? Ini hari ya panas sekali tidak, cuma mendung-mendung dikit. Mudah-mudahan ini COVID-nya makin berkurang. Amin, amin, itu doa kita bersama ya. Pengurangan COVID nih di Indonesia maupun di dunia tentunya. Dan mendengar Trijaya, Anda bisa berinteraktif ya bersama kami di 4567266 atau SMS dan WhatsApp di 081361093928, atau Anda bisa meninggalkan tanggapan, komentar atau pertanyaan Anda melalui sosial media kami karena kami saat ini sedang live ya di Facebook dan juga di Instagram MNC Trijaya Medan. Oke Pak Dodi, kita tadi sudah bahas ya, sudah saya singgung di narasi saya bahwasannya ini kondisi ekonomi dunia saat ini sedang carut-marut nih Pak. Dan di Indonesia sendiri pada tahun 1998 dan 2008 UMKM ini bisa bertahan menjadi penopang perekonomian, tapi sekarang sudah menyerah nih Pak. Kita ingin tahu dulu seperti apa sih Pak sebenarnya kondisi perekonomian masyarakat Sumatera Utara memasuki tahun kedua pandemi COVID-19 saat ini. Terima kasih Mbak Ami. Ini memang kita tidak duga. Kemarin waktu terjadinya COVID awal tahun 2020 bulan Maret, kita anggap itu bisa selesai Agustus tahun lalu. Ternyata ada penurunan kemarin lebih kurang 4 bulan ya. Ternyata kembali bergejolak dengan masuknya Delta 16.172 India. Jadi ya sekarang ini ya pelaku UKM itu kan pasarnya dia masyarakat ya. Dengan pendapatan ini hari untuk makan ini hari itu kebanyakan dilakukan oleh UKM. Tapi sekarang ini kan daya beli juga turun. Kedua, pandeminya juga makin berat ya dari yang lalu. Satu hari kita rata-rata 1.000 lebih Sumatera Utara. Ini kan juga menghambat untuk mereka melakukan transaksi bisnis, apalagi adanya pemerintah melakukan PPKM level 4 kita ya. Jadi sampai Mei kemarin itu minus 1,075 Sumatera Utara. Juni, Juli, Agustus saya belum tahu apakah sudah dicek oleh Bank Indonesia di statistik. Mudah-mudahan waktu Juni itu sebenarnya ada peningkatan sedikit ekonomi. UKM itu sudah mulai bergerak. Ternyata sekarang dengan dilakukannya PPKM ini kembali menghantam para usaha UKM. Tapi ini tidak bisa dibantah oleh kita semua. Ini kan untuk penyelamatan jiwa manusia. Jadi harus dilakukan. Cuma saya lihat pemerintah juga memberikan satu kebijakan yang memberikan perubahan-perubahan dalam setiap minggu. Sekarang ini sudah diberikan untuk buka sampai jam 9 malam dengan melakukan prokes. Dan tidak boleh lebih dari 20 menit. Juga tidak boleh kumpul. Mudah-mudahan ini bisa menambah pendapatan mereka. Cuma sekarang orang kan banyak takut duduk pun di mana-mana. Walaupun buka,
UKM, tapi orang daya belinya kan turun. Maksud saya itu ya coba nanti dinas Infocom Ya. itu melakukan studi atau memberikan informasi kepada pengusaha-pengusaha pedagang pinggir jalan menggunakan bisnis online. Oke. Itu jalan satu keluarnya untuk pengusaha-pengusaha UKM yang kuliner ya, termasuk produk-produk yang untuk makanan setiap hari itu. Jadi dinas Infocom itu harus berbuat seperti itu. Jadi misalnya Medan ada berapa kecamatan? 24 ya, 25. Yap, sekitar. Nah, kecamatan itu punya melalui kepala desanya memberikan online system. Nanti ada operatornya siapa, mereka daftar ke situ. Oke, jadi terintegrasi gitu ya Pak? Nah, jadi dia pun tidak jualan dibuka sampai malam, tapi dia bisa dipesan melalui online, jadi ready. Sekarang kan itu yang paling modern tuh, Yap. bisnis online ya. Itu aja bisa pikir. Oke, baik. Nah, kalau hal-hal yang perlu diperhatikan atau yang menjadi perhatian DPRD Sumut saat ini dalam fungsi anggaran dan juga pengawasan nih Pak, upaya apa nih yang bisa dilakukan, yang diperhatikan tadi dalam pemulihan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara ini tadi selain mungkin yang sudah Bapak sebutkan? Jadi kita tetap koordinasi dengan pemerintah daerah, Sumatera Utara itu DPR Sumut, mitranya Sumatera Utara. Mereka selalu usulkan Mas Akut untuk penanganan pandemi COVID. Yap. Jadi kita ada melakukan refocusing, itu pengurangan anggaran di sektor konstruksi, di sektor pengadaan dilarikan untuk kesehatan dan tanaman pangan. Ini sudah dilakukan pada tahun 2020 itu 1,2 triliun lebih kurang. Tapi itu kita anggap kemarin pandeminya stop. Ternyata pandeminya jalan terus. Jadi kita minta kepada pemerintah daerah sebagai kita fungsi pengawasan, lakukan lagi untuk kesehatan dan tanaman pangan. Yap. Karena yang paling penting dalam suatu saat ini adalah orang bisa makan, orang bisa sehat. Jadi faktor-faktor lain seperti kepentingan yang lain itu kita tinggalkan dulu. Karena kalau kita bangun, kalau manusianya tidak sehat, dikejar terus dengan pandemi COVID, ini akan menjadi hal yang luar biasa, Bu. Saya pikir kita pengawasan, kita arahkan itu ke tanaman pangan dan kesehatan, Bu. Oke, untuk berarti lebih fokus ke kesehatan dan juga ketahanan pangan ya, Pak Dodi. Nah, tadi kita sudah singgung mengenai UMKM juga, tapi kan bisnis yang ada salah satunya di Sumatera, di Medan juga khususnya ada bisnis-bisnis lain seperti perhotelan yang juga kita tahu ini cukup terdampak. Seperti apa sih Pak dampak dari pandemi COVID-19 yang ada di Sumatera Utara ini terhadap UMKM itu sendiri, bisnis perhotelan dan juga restoran dan sebagainya nih Pak? Yang paling dampak itu memang ini, Bu, ini jelas. Restoran dan hotel itu luar biasa dampaknya. Kita tahu, kita contoh yang punya hotel banyak itu kan di Bali. Sekarang ekonominya minus 18%. Penganggurannya cukup banyak. Di sini juga sudah begitu, Bu. Tapi kita tidak sampai kepada minus 18%. Jadi hotel itu saya minta supaya melakukan prokes. Supaya orang yakin. Kedua, tarifnya juga seperti di Bali. Harga hotel 30 juta jadi 3 juta sekarang. Jadi ini bundling harga ya Pak ya? Iya, yang penting ada recovery dulu, ada break-even point atau ada biaya operasional dulu. Karena karyawan ini sekarang gak banyak diberhentiin, Bu. Kasihan juga, restoran juga begitu. Seperti saya bilang yang barusan bahwa orang juga pergi ke restoran takut. Jadi makanya restoran ini sekarang gak banyak yang bisnis online. Kalau dia tingkatnya restoran, biasanya dia online ya, punya SDM ya, bisa menggaji orang untuk operator itu. Cuma sulitnya kalau UKM yang kecil-kecil ini, itu yang perlu diperhatikan dari dinas Infocom, di mana mereka bisa melakukan bisnis online juga. Oke, baik. Jadi mungkin bisnis kecil-kecil tadi ya, kalau misalnya mungkin tidak ada SDM-nya bisa dibantu oleh Infocom berarti ya Pak, untuk bisa lebih digital juga ini, juga lebih atau melalui koperasi juga boleh mereka datang ini. Banyak dinas yang bisa menangani UKM itu. Oke, baik. Dan dari Kartini Jaya jangan lupa ya, Anda bisa berinteraksi bersama kami di 4567266 atau SMS dan WhatsApp di 0813610938. Pak Dodi, tadi saya juga sudah singgung nih di narasi bahwa saat ini banyak pelaku UMKM yang mengibarkan bendera putih deh Pak, sebagai bentuk sebuah pernyataan bahwasannya mereka menyerah pada keadaan. Ini kalau di Sumatera Utara dan Medan ini kejadiannya seperti ada di Marelan, di Megapark, dan juga di MMTC. Bapak sendiri seperti apa nih Pak menanggapi hal ini Pak? Bendera merah putih bukan hanya di Medan di Indonesia aja, Bu. Di Malaysia juga merah putih ada 3 bendera di rumah-rumah. Jadi sulitnya ya, sebuah semalakama, Bu. Kita nggak stop ini
PPKM, kita nggak lakukan PPKM, pandemi COVID-nya bertambah yang manusia. Kita lakukan, risikonya pedagang yang korban. Jadi saya pikir seperti yang saya sampaikan juga yang lebih dahulu, bagaimana mereka ini jam kerjanya kan sudah dilonggar sekarang, jam buka usahanya nggak bisa sampai jam 5 sore, nggak salah saya. Ini dimanfaatkan juga. Yang kedua ya coba bisnis online lagi. Misalnya si MTC itu kan banyak pedagang sayur, ikan apa semua. Mereka coba buka bisnis buat koperasi atau persatuan pedagang MTC. Semua pedagang didaftarkan. Produk ikan, ini. Jadi orang tinggal pesan dari situ. Ada mobil atau sepeda motor seperti Grab, Gojek itu yang mereka mitra untuk ngantar ke rumah-rumah. Karena ini kan hanya itu jalan keluarnya, Bu. Kalau kita kumpulkan juga lagi orang ramai, ini kan tetap tidak akan hilang pandeminya. Biaya pemerintah juga terbatas, nggak mampu nantinya. Saya pikir itu yang paling penting. Oke, baik. Yang penting terus ada inovasi ya, Pak. Ada inovasi. Harus tetap berpikir bagaimana salahnya bisa bertahan ini di pandemi ini. Baik, Pak Dodi, kita harus break sebentar dan mendengar Trijaya, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi.